Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai dinasti Thohiriyah. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui sejarah-sejarah yang berkaitan dengan sejarah dinasti-dinasti yang telah lalu. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Menurut para pakar sejarah Islam, Daulah Abbasiyah telah berjasa dalam memajukan umat Islam. Hal ini ditandai dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, peradaban, kesenian, dan filsafat. Data monumental dari kebesaran Daulat Abbasiyah yaitu berdirinya kota Baghdad yang megah, kota yang didirikan atas prakarsa raja-raja dinasti ini. Kota Baghdad merupakan kota terindah yang dialiri sungai dan benteng-benteng yang kuat serta pertahanan militer yang cukup kuat. Sekalipun demikian, dinasti ini tidak mampu mempertahankan integritas negerinya. Karena setelah Khalifah Harun ar-Rasyid, daerah kekuasaan dinasti ini mulai goyah, baik daerah yang ada di bagian barat maupun yang ada di bagian timur Baghdad. Di bagian timur terdiri dinasti-dinasti kecil yaitu Thohiriyah, Safariyah, dan Samaniyah. Nah, faktor-faktor yang mendorong berdirinya dinasti-dinasti kecil ini yaitu adanya persaingan jabatan khalifah di antara keluarga raja dan munculnya sikap asobia antara keturunan Arab dan non-Arab, tepatnya persaingan Arab dan Persia. Nah, tumbuhnya dinasti-dinasti yang memisahkan diri dari kekuasaan antara Bani Hashim dan Bani Umayyah, dan muncullah Bani Ali yang merupakan pecahan dari Bani Hashim. Nah, namun di segi lain dapat dipandang sebagai suatu kemunduran persaingan di antara dinasti untuk berlomba mempertahankan kekuasaan dan kemajuan yang dicapainya. Seperti halnya persaingan antara Baghdad yang merupakan ibu kota Abbasiyah dengan Cordova yang dijadikan tempat oleh dinasti Umayyah II dalam memajukan ilmu pengetahuan. Dilihat dari segi ini, barangkali tidak salah kalau dikatakan merupakan penyumbang dan sekaligus pemacu tersendiri bagi perkembangan di bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan dalam alam Islam. Akan tetapi, perkembangan dinasti-dinasti kecil di timur tampaknya mempunyai corak dan latar belakang yang berlainan dengan sifat dan tujuan timbulnya dinasti-dinasti kecil di barat, yang kemudian dilatari oleh keinginan melepaskan diri dari ikatan Baghdad dan berdiri sebagai satu kekuatan. Yang terdahulu kalau boleh disebut sebagai dinasti yang mempunyai sifat dan tujuan yang berbeda, yakni bukan persaingan antara Bani Hashim dan Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah dengan Alawiyah. Namun, dinasti-dinasti kecil di timur itu merupakan gejala perkembangan baru yang berada di luar persaingan utama di atas. Mereka berdiri bukan untuk melepaskan atau memisahkan diri dari kekuasaan Baghdad, akan tetapi justru mereka pada umumnya tidak ada keinginan untuk membuat kekuasaan yang lepas dari pemerintahan pusat, apalagi menentangnya dan menandingi kekhalifahannya. Dinasti-dinasti kecil di timur ini tetap mempertahankan ikatan dan struktur lama dalam pemerintahan pusat di Baghdad dengan menyatakan tunduk pada kekuasaan khalifah. Nah, dinasti Thohiriyah merupakan dinasti kecil yang didirikan oleh Thohir bin Husain, yang merupakan seorang yang berasal dari Persia. Nah, ia diangkat sebagai panglima tentara pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Ia telah banyak berjasa membantu Al-Ma'mun dalam menumbangkan Khalifah Al-Amin dan memadamkan pemberontakan kaum Alawiyin di Khurasan. Pada mulanya, Al-Ma'mun memberikan kesempatan kepada Thohir untuk memegang jabatan gubernur di Mesir pada tahun 205 Hijriah. Kemudian dipercaya pula untuk mengendalikan wilayah timur. Nah, Thohir bin Husain yang memerintah pada tahun
205 sampai 207 Hijriah menjadikan kota Mar sebagai tempat kedudukan gubernur. Setelah ia wafat, jabatan gubernur dilimpahkan oleh khalifah kepada anaknya, yaitu Tolhah bin Thohir, yang memerintah selama 6 tahun, yaitu sejak tahun 207 hingga tahun 213 Hijriah. Para ahli sejarah mengakui bahwa pada zaman Thohiri, dinasti ini telah memberikan sumbangan dalam memajukan ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan dunia Islam, di mana kota Naisabur berhasil bangkit menjadi salah satu pusat perkembangan ilmu dan kebudayaan di timur. Pada masa itu, negeri Khurasan dalam keadaan makmur dan dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, sehingga dapat mendukung kegiatan ilmu dan kebudayaan pada umumnya. Keadaan ini merupakan suasana yang menguntungkan bagi perkembangan seterusnya. Nah, kemudian setelah Tolha, kekuasaan berpindah ke tangan penerusnya, yaitu Abdullah ibnu Tolhi, dan merupakan pemegang jabatan gubernur di Khurasan, yaitu selama 213 Hijriah hingga tahun 248 Hijriah, dan ini merupakan jabatan gubernur terlama yang ada di Khurasan. Nah, selama memegang pemerintahan setingkat gubernur, dinasti Thohiri ini mempertahankan hubungan baik dan setia kepada pemerintahan Abbasiyah yang berada di Baghdad. Bahkan daerah Mesir pun diserahkan oleh Al-Ma'mun kepada penguasa Abdullah ibnu Thohir pada tahun 210 Hijriah, yang pada waktu itu sempat menimbulkan gejolak karena hubungan dekat dan kepercayaan yang diberikan oleh Al-Ma'mun cukup besar. Wilayah kekuasaan Abdullah diperluas sampai ke daerah Suriah dan Jazirah. Kemudian pada tahun 213 Hijriah, wilayah kekuasaan Abdullah bin Thohir dikurangi dan Al-Ma'mun menyerahkan Suriah, Mesir, dan Al-Jazirah kepada saudaranya sendiri, yaitu Abu Ishaq ibnu Harun ar-Rasyid. Hal ini dilakukan oleh Al-Ma'mun setelah ia menguji kesetiaan Abdullah ibnu Thohir yang diketahui ternyata cenderung memihak pada keturunan Ali bin Abi Thalib. Sesudah Abdullah ibnu Thohir, jabatan gubernur Khurasan dipegang oleh saudaranya, yaitu Muhammad ibnu Thohir, yang berkuasa antara tahun 248 hingga tahun 259 Hijriah, dan ia merupakan gubernur terakhir dari keluarga Thohiri. Kemudian daerah Khurasan diambil alih oleh keluarga Safari melalui perjuangan bersenjata. Keluarga Safari merupakan saingan keluarga Thohiri di Sijistan. Walaupun beberapa kekuasaan atas wilayah-wilayah mereka dikurangi oleh khalifah, mereka terus memperluas wilayahnya dengan cara mempertahankan hubungan baik dengan khalifah Abbasiyah dan saling membantu dalam menjalankan kekuasaan Abbasiyah. Hal ini terbukti ketika Al-Mu'tasim harus memerangi pemberontak Al-Maziyah ibnu Qorun dari Tobaristan. Abdullah bin Thohir turun tangan menyelesaikan dan menghancurkan Al-Maziyah. Akan tetapi ketika dinasti Thohiri di Khurasan mendekati masa kemunduran, tampaknya keluarga Abbasiyah menunjukkan perubahan sikap. Mereka mengalihkan perhatiannya kepada keluarga Safari yang mulai menggerogoti dan melancarkan gerakan untuk menguasai Khurasan. Dalam keadaan mulai melemah, keluarga dan pengikut Alawiyin di Tabaristan menggunakan kesempatan untuk memunculkan gerakan mereka. Bersamaan dengan gerakan Safari yang terus mendesak kekuasaan Tohbari dari arah selatan. Kemudian pada tahun 259 Hijriah, jatuh dan berakhirlah dinasti Thohiriyah. Nah, dengan demikian, meskipun kekuasaan Thohiriyah dapat direbut oleh keluarga Safari, selama kekuasaannya mereka telah menyumbangkan sejumlah perluasan wilayah kekuasaan dunia Islam ke bagian timur. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai dinasti Thohiriyah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.